Karena kalau kamu menyerah, Anda berhenti melayani bangsa ini. Karena saya killer, saya tidak peduli kamu mau cewek, mau cowok, latihan sama saya embat. Ayo kita singkirkan persepsi-persepsi negatif di publik. Jangan setiap ada kesalahan orang kita kroyok, wah kita bela diri. Itu kan Cynthia Chandranaya gini, kita kritisi ya. Kita sebagai seorang atlet, sebagai pembina, sebagai pengurus harus mengedepankan cara berpikir yang positif. Kalau tidak tahu, panggil, kasih teguran, kasih terus. Memang yang namanya pelatih ya pasti kalau di timnas ya pasti dimusuhin sama atletnya. Karena kamu beri materi menekan atlet itu ya pasti akan dimusuhin. Itu hal yang wajar. Tapi kan sebatas koridor atau track yang baik, ya kan? Dari semua latihan itu yang saya ada di Platnas, saya kan hampir mau mencapai 30 tahun sendiri saya di timnas. Nah saya ini udah kenyang saya. Kalau mati ini arwah saya ada di sana, di Ciloto sana, nyawa saya. Ada itu namanya Padepokan Judo Indonesia. Itu besinya, tanahnya saat beli saya tahu. Besinya datang, pasirnya datang, semuanya datang, saya tahu, ya kan? Nah itu sama, kita harus saling memahami olahraga kita bukan hanya kulitnya saja, tapi dari semuanya di dalamnya kita harus ikut memahami. Kesulitan itu bukan tidak ada, setiap saat pasti akan hadir kesulitan itu. Tapi bagaimana kita melihat ke depan? Jangan melihat hari ini. Itu namanya Anda hidup tanpa konsep. Sedangkan yang namanya olahraga berprestasi itu pasti ada program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, ya kan? Ada makro, ada mikro, ada meso, gitu loh. Semuanya pasti terprogram. Kalau Anda menyesali hari ini aja, berarti Anda hidup tidak mempunyai program. Namanya latihan pasti mempunyai namanya periodisasi, tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus, tahap persiapan pra pertandingan, tahapan pertandingan. Di situ berkaitan dengan semua volume, intensitas, psikologi, semuanya berkaitan, sangat complicated. Kita paham nggak? Dulu saya juga nggak tahu seperti bapak-bapak yang ada di sini. Apakah saya orang berpendidikan? Nggak juga. Tapi saya mau belajar. Saya orang bodoh, saya bukan orang pintar. Saya orang bodoh yang mau belajar. Tapi kalau Anda menempatkan Anda pintar, tapi Anda tidak mau berusaha, Anda itu sebenarnya orang yang paling bodoh ada di Indonesia, gitu loh. Itu adalah kunci keberhasilan kita. Didiskreditkan di lingkungan sosial, jangan pernah malu. Saya dari dulu di Kick Andy saya bilang, Mas Andi bilang, Mas Bayu, Anda penderita epilepsi, iya. Anda perlu nggak disebutkan di dalam TV ini soalnya publik tahu loh. Ini penyakit kan nggak main-main, nggak apa-apa. Terus kenapa Mas Andi? Ya yang penting Mas Bayu mau, nggak apa-apa, buka aja kepada publik. Itu Krisna Bayu juara judo yang punya penyakit ayan atau disebut si Bayu ayan juga nggak masalah buat saya. Mau ini 2019 saya di Laos. Jadi saya latihan 6 bulan di Korea. Tinggal 10 hari saya balik ke Jakarta. Sparring sama teman. Tiba-tiba tinggal berapa hari ya? 3 hari. Hamstring saya putus. Di sini putus semuanya. Terus saya bingung, waduh. Ini udahlah, gak apa-apa. Itu di Cilodong, karena ketuanya umumnya waktu itu Pak George Suta. Di Cilodong, saya masih pakai hardtop, yang kopling gitu. Ya udah, barang saya masih ada di puncak. Akhirnya saya harus ngepak barang, ngambil barang ke Ciloto. Jadi itu dengan biru, jadi sini biru semua satu, ini biru semua. Biru. Selesai itu jadi saya jadi suster ngesot aja udah, nggak ada krep, nggak ada semuanya, udah suster.
jalan aja sendiri, mau dibantu nggak dibantu gue nggak peduli. Tugas saya adalah di SEA Games saya harus emas, di SEA Games saya harus emas. Itu yang mindset ini, karena saya begitu menyerah, psikologi saya namanya periodisasi, peaknya itu akan hancur lebih awal atau dia klimaks lebih turunnya lebih ini lambat gitulah. Maka itu saya datang sendiri, udah saya urusin sendiri, kompres es, duduk dikasih es, udah jalan aja. Di jalan di tempat Ciloto saya ngepak barang, saya bawa lagi sendiri, berangkat ke Laos saja saya pakai kursi dorong, jalan juga nggak bisa. Sampai di sana udah mau nggak mau, yang di otak saya ini hanya ada saya datang untuk menang, saya datang untuk menang. Ini sakitnya juga udah melebihi, nggak masuk akal lah sakitnya. Ekspresikan menangis itu keluar langsung nggak apa, tapi jangan ekspresikan tangis itu di dalam diri, nanti merusak psikologi kita. Ekspresikan menangis, pupuk lagi, saya harus juara, saya harus menang. Semuanya yang berbicara seperti tadi Pak Bas bilang, kalau otak memerintah kamu juara, pasti kamu juara, ya kan? Jangan rusak semua situasi yang ada dengan kekurangan yang ada, merusak psikologi kamu, daya pikir kamu jadi buntu. Saya ini pengalaman lagi 2000, saya juara di Asia Martial Art Indoor Game. Bertanding kan 5 menit, bertanding udah 5 menit, saya banting dapat Basari, lawan dapat Basari. Itu tuh udah antara juara atau tidak juara. Ini yang berperan adalah hati dan pikiran. Di judo kan tidak ada siapa yang menang, harus ada salah satu, harus ada yang menang ngebanting. Ada namanya golden score. Apabila waktu 5 menit sudah kelewat, ada namanya golden score. Golden score itu waktu tidak terbatas. Kalau kamu main 1 jam, ya terus aja 1 jam sampai ada yang membanting. Nah di situ golden score itu hati dan pikiran itu, ya udahlah. Saya sempat mau mengatakan, ya udahlah kalah lah. Tapi saya pikir lagi, ini kalau saya menyerah kalah, saya nunggu lagi 4 tahun. Nggak mau, saya harus menang. Nah disitulah kekurangan di dalam hati dan pikiran itu harus digempur, harus di-push saat itu juga. Jadi yang tadinya saya mau menyerah berapa detik untuk ya udahlah saya kalah, dipikir lagi, waduh tapi nanti saya nunggunya 4 tahun lagi. Nggak mau, saya harus menang hari ini. Yang terjadi apa? Saya juara Asia. Itu di multi event. Ada semangat teman-teman, semangat membangun. Saya tahu tadi Kembo bilang ini ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang bolot, sangat bolot. Problem Anda sama dengan kita, ya kan? Tinggal kamu sebagai pelatih menyerah atau tidak untuk melayani adik-adik kita. Karena kalau kamu menyerah, Anda berhenti melayani bangsa ini. Karena tugas bangsa Indonesia ke depan adalah tugas kita bersama saat ini. Generasi bangsa ini bagus, produktif, berprestasi atau tidak, ada di tangan kita semuanya saat ini. Ingat teman-teman, pikirkan, ini kata Bapak Olahraga Indonesia, Bapak Wismoyo Arismunandar, mengatakan kehormatan adalah segala-galanya, ya kan? Kehormatan dan olahraga adalah salah satu alat untuk pemersatu bangsa, ya. Itu tadi cerita tentang story saya. Saya sedikit ingin mengkritisi teman-teman yang bertanding di atas. Begitu hormat di tempat latihan, nggak usah joget-joget, wah bicara sama publik sana sini. Wah, action di depan publik itu sudah mengurangi berapa persen kemampuan kamu, konsentrasi kamu. Mengurangi berapa persen. Jadi waduh begini. Begitu mukul nendang begitu, wah bicara bahwa dia juara.
Bukan begitu cara menjadi seorang juara. Tapi bukan saat bertarung baru mukul, wah gini-gini. Berbicara terhadap publik itu kamu bodoh, kamu bukan seorang juara. Kamu itu seorang pecundang di atas matras. Di arena itu kamu pecundang. Namanya kamu petarung, itu hormat, kamu fokus sama lawan. Kamu yang mati atau aku yang mati. Nggak ada pandangan melihat ke sana, itu nggak ada. Kamu yang mati atau aku yang mati, gitu loh. Bahasa kita seperti itu aja, ya. Jadi tidak menyurutkan kita, waduh nanti dilihat sama mantan pacar, sama mertua atau sama siapa. Ya itu nggak usah diperdulikan, gitu loh, ya. Tolong teman-teman saat bertanding nanti sama adik-adik kita, fokus ke depan. Ini saya di Platnas, saya ini namanya Mas Bayu, killer. Saya tidak peduli kamu cewek atau cowok main sama saya. Kamu yang main sama saya mau serius, kamu pasti juara. Kalau enggak, minggir. Biasanya yang Anda pecundang, Anda tidak berani bermain sama saya. Karena saya killer, saya tidak peduli kamu mau cewek, mau cowok, latihan sama saya embat. Ya, sama siapa aja. Jangan kurangin killer insting kita membunuh lawan. Jangan kurangin, gitu loh. Kalau mukul ya berarti safety-nya dipertebal, glove-nya dipertebal. Jadi mau mukul cewek, mau mukul teman-teman cewek mau sparring sama kita, nggak ngurangin feeling kita. Udah pasti di pertandingan kamu feelingnya akan hilang. Seperti Pak Bab bilang, memori itu berpengaruh atas hasil di arena. Kalau kamu bilang bisa berenang, pasti kamu bisa berenang. Kalau kamu bilang otak ini, wah ini kan cewek, kasihan. Kamu berbicara kasihan, memori akan ada di atas latihan, kasihan. Kamu tidak, wah saya mau pukul, tapi memori ini sudah membuat motorik kita mengurangi pukulan. Maka itu setiap latihan mau cewek mau cowok, hajar. Safety-nya sebagai pelatih memberikan safety yang lebih, gitu loh. Saya kalau banting, kalau ada orang judo, siapa aja nanti tanyakan, kalau dibanting Mas Bayu, ditimpa nggak? Disiku mukanya nggak? Saya kalau ngebanting adik-adik saya nggak pernah adik saya banting biar dia nggak cedera, nggak ada. Saya banting dia habis. Saya timpa benar. Proses alam akan mengikuti, gitu loh. Jadi jangan kurangin feeling killer insting Anda dengan mengurangin pukulan atau mengurangin daya banting atau daya apapun. Jangan. Konsep di dalam hati dan pikiran kita adalah membunuh lawan di atas arena. Dulu saya sebagai seorang juara ada waktu 5 menit. Saya pernah nggak menggunakan waktu saya untuk 5 menit bertanding? No. Saya menggunakan waktu 8 detik, 16 detik, paling lama 1 menit 16 detik. Pasti kalah. Lawan pasti kalah. Kenapa? Killer insting itu harus dilatih. 6 kali PON, 6 kali emas semua. Berarti 24 tahun saya berkiprah. Pernah nggak di PON itu masuk dalam takaran otak saya untuk saya PON harus menang? Nggak ada. Target saya adalah saya harus masuk ke Olimpiade, saya harus menang, saya harus 2 kali main di Olimpiade, saya harus juara Asia, gitu loh. Jadi kalau kecil harus tetap berpikir yang jauh, yang besar di sana. Jadi program untuk PON itu mudah sekali untuk kita makan, gitu loh. Tapi kalau Anda, saya yang penting juara ini aja udah cukup ya, Anda terlalu cepat puas, jangan. Teladanin bersama itu adalah moto-moto dari para Olimpian. Yang disebut Olimpian itu kan atlet yang sudah pernah ikut di dalam Olimpiade. Cabur-cabur Olympic Sport. Bela diri yang masuk ke Olympic Sport apa aja sih? Judo, taekwondo, gulat, anggar, tinju.
semuanya punya tatanan aturan yang jelas gitu. Yang non olimpik itu jangan menyerah, kita tetap harus berjuang ya, tetap harus berjuang untuk cabur kita bisa masuk ke olimpiade. Kita tidak perlu berjuang di atas, di kapasitas kita berjuang itu yang paling penting. Lalu prinsip dalam friendship, respect dan excellent ya. Mungkin teman-teman kemarin di YouTube masih sangat rame yang namanya Cynthia Chandranaya ya kan, lagi ribut melawan 200 petarung. Mungkin teman-teman semua tahu ya, yang seorang champion, ada orang buat kesalahan di sana, kita kritisi jangan personnya ya kan. Apa yang menyebabkan satu orang melawan 200 orang itu bisa menang atau kalah? Dilihat secara sport science-nya, benar Pak? Jangan personnya. Kita hapus cara pemikiran masyarakat umum tentang bela diri, berpikir nanti jadi satpam, jadi satpol PP, jadi kita hapus bersama teman-teman. Nah, cara menghapusnya apa? Jangan setiap ada kesalahan orang kita kroyok, wah kita bela diri. Itu kan Cynthia Chandranaya gini. Kita kritisi yang salah di mana, apa yang salah, tapi jangan dikeroyok dia gitu loh. Yang elegan lah, kalau dia juga sudah melakukan permohonan maaf, mau boleh terima, mau nggak mau diterima, mau nggak. Tapi kalau dari dia secara publik sudah mengatakan permohonan maaf, ya kita sebagai seorang champion kita harus bilang you are excellent. Kenapa? Lo membuat kesalahan di publik, lo minta maaf di publik, clear. Itulah yang dinamakan kita sebagai seorang patriot. Patriot itu tidak hanya berprestasi di sana saja, di arena saja. Champion itu juga di dalam hidup bermasyarakat. Itu dia harus menunjukkan sikapnya seorang patriot, seorang juara. Tapi kalau di luar, di sana juara, tapi kelakuan Anda bermasyarakat, bersosialisasi di masyarakat masih mentang-mentang saya kan juara, kamu macam-macam kenapa sama aku? Berantem. Anda juara di lapangan, tapi attitude Anda tidak mencerminkan seorang juara. Juara itu tidak arogan di luar arena. Juara itu bisa menata dirinya dengan baik, berkomunikasi dengan baik, terbuka dengan orang, bisa menghargai satu dengan yang lain. Tapi kalau minta Anda dituntut mau mendengar pendapat Anda sendiri saja, Anda arogan, Anda tidak pantas untuk menjadi seorang juara. Juara memahami di arena, memahami masalah yang ada di dalam arena, di luar arena, dan di luar. Pak, izin melanjutkan dulu. Pak Ketua, terima kasih. Siap. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di sini, di arena dan di luar arena, kita harus sama menunjukkan cara membangun olahraga. Kita mulai kikis yang namanya benalu-benalu orang, masyarakat memandang kita bela diri ini kan arogan, kan kampungan, kan dia olahraganya preman. Ayo kita singkirkan persepsi-persepsi negatif di publik bahwa kita seorang juara, kita praktisi bela diri, tidak arogan kok. Yuk komunikasi is very important. Ya. Jadi jangan menggunakan kemampuan fisik kita untuk mengintimidasi orang yang tidak mampu. Karena seorang juara bertarung mencari lawan yang sepadan, bukan orang yang tidak mampu kita intimidasi. Ya, mungkin itu saja. Teman-teman ada pertanyaan? Mungkin silakan Pak. Bagusnya apa saya selanjutkan? Oh, Bayu juga nggak apa-apa Pak. Mas Bayu. Mas Bayu nggak apa-apa pada Jawa ya. Terima kasih Bayu. Siap. Mas Bayu telah menceritakan tentang pengalamannya sampai ujungnya sudah. Terima kasih. Tapi saya hanya mau bertanya, apakah sincere?
Mas Bayu dalam bertanding itu ada pelatih atau apa atau partner gitu loh. Karena biasanya kita dalam bertanding itu mencurahkan kan. Karena Mas Bayu belum pernah ceritakan. Ya. Terima kasih saya. Ya. Saya dulu dilatih pelatih saya namanya Tony Atmajaya, beliau almarhum 2 tahun yang lalu. Begitu juga Bapak Atang M. Nur, itu pelatih. Saya tahu beliau sudah sepuh, dia tidak mungkin akan bisa melatih bantingan. Bantingan itu teknik yang berputar semuanya, menggunakan flexibility, strength, agility, semuanya dibutuhkan. Nggak mungkin orang pelatih saya waktu itu seusia bapak, nggak mungkin dia saya paksakan untuk melatih untuk mempraktekkan teknik, nggak mungkin. Saya sebagai seorang atlet, pelatih di mata saya adalah seorang figur yang saya harus hormati, yang saya harus dengar. Ya, pelatih itu saya sangat hormati. Jadi pelatih itu hanya bagaimana berkomunikasi antara pelatih teknik, pelatih sport science, duduk bareng, mengeluarkan sebuah program itu yang terarah untuk besok bagaimana langkahnya apa. Saya hanya bisa mendengar itu. Tapi kalau melatih saya, tidak ada namanya pelatih itu sanggup melatih saya. Nggak ada yang berani Pak melatih saya. Sejauh ini pun nggak ada. Jadi pelatih itu menurut saya adalah sosok yang harus kita hormati. Meskipun dia mempunyai kekurangan fisik untuk melakukan, tapi pandangan dia akan mencerahkan pikiran dan insting kita untuk dikembangkan. Karena kita sebagai atlet sendiri banyak praktek di sana, banyak fight, banyak randuri di dalam. Kekurangan mentok dalam pemikiran kita akan diskusikan sama pelatih. Kenapa tadi saya begini ya pelatih ya? Apa yang kurang? Fungsinya pelatih di situ. Fungsinya pelatih di situ. Jadi problem kita di dalam matras seperti apa? Yang kurang membanting, memukul nggak bisa. Kenapa? Kita diskusi langsung sama pelatih. Jadikan catatan. Diskusi itu sebaiknya mencatat apa yang kekurangan pelatih. Tadi saya mukul, kenapa dia kena raha nggak jatuh? Kenapa? Ada apa? Berarti pelatih akan berbicara, pelatih teknikmu semua udah benar yang saya ajarkan. Udah. Berarti pelatih satunya lagi, sport saya yang mengatakan, oh ini berarti kekuatan bahunya, kekuatan kecepatannya tidak bisa menjadi eksplosif, itu bagaimana? Apa? Nah itu akan dikaji oleh pelatih sport science, gitu loh Pak. Pelatih itu fungsinya menampung semua problem yang ada di matras oleh atlet untuk diolah oleh pelatih. Jadi banyak juga sih pelatih yang menempatkan dirinya bahwa pelatih itu udah sangat luar biasa. Itu salah lah, itu cara berpikir primitif. Saya bilang pelatih sama atlet itu udah sama-sama sinergi, harus sama-sama nggak boleh menempatkan ini, apalagi olahraga bela diri asal Jepang dan 1 dan 2 dan 3 ini sensei, ini senpai. Buat saya bukan pecinta seni bela diri, tapi saya adalah petarung. Petarung tidak melihat tingkatan. Petarung melihat, menghargai adalah pelatihan yang benar dengan program yang benar. Saya tetap hormat terhadap para senior saya, guru-guru saya sangat hormati, ya kan? Tapi saya tidak berafiliasi pada seninya, tapi saya berafiliasi pada prestasi. Saya berafiliasi. Nah, kadang-kadang olahraga bela diri Jepang ini sama Korea masih ada senioritas yang mengganggu langkah dari adik-adik kita sendiri. Harusnya jangan yang di-push berubah itu jangan atlet saja, kitanya sendiri juga harus mau ikut berubah. Harus mau ikut berubah, jangan nggak punya apa-apa, hanya kemampuan waktu muda terus kita andalkan, saya kan pelatih kamu, saya kan senior kamu. Walah, itu udah nggak penting. Itu cara-cara berpikir primitif. Bagaimana bagaimana ke depan olahraga Indonesia? Jangan bilang orang di luar, waduh badannya gede,
Terus ini pasti pukulannya bagus. Saya mau tanya, lo membuat periodisasi atau tidak? Latihan kamu bagus atau tidak? Satu hari berapa jam? Istirahat kamu berapa lama? Ya kan? Jangan lihat-lihat, wah ini pukulannya bagus. Saya mau ngomong pukulan kamu speed dalam 10 detik bisa mencapai 12. Ya, waktu pertandingan itu biasanya 3 ronde. Kalau di MMA 3 ronde. Bisa nggak kamu mempunyai daya tahan kecepatan dalam fase yang panjang? Bisa nggak kamu mempunyai VO2 max yang mumpuni untuk mengawal kecepatan Anda ini bisa konsisten? Bisa nggak Anda mempunyai daya tahan otot yang baik? Ya kan? Ya kalau Anda hanya beradakan latihan berprestasi, itu bukan cara primitif lagi yang lama lagi. Saya latihan tiap hari. Pagi latihan, siang latihan, sore latihan. Itu namanya Anda blow on, goblok, gak ngikutin perkembangan metodologi olahraga, gitu loh. Ya kan? Jadi bukan berarti Anda latihan setiap hari tanpa program itu bagus. Latihan yang bagus setiap hari benar, udah baik. Tapi butuh orang praktisi olahraga untuk mengimplementasikan yang namanya sport science. Bagaimana sih Pak, saya harus latihan yang teratur? Apa saja sih Pak? Itu item 2 jam. Kalau Anda dilatih dengan namanya sport science, 2 jam aja Anda itu namanya klenger, kalau bilang. Apalagi di fase tahap persiapan umum. Tahap persiapan umum itu sangat berat. Apalagi nanti fasenya sudah mulai pindah dari umum ke khusus, penimbunan asam laktat yang sangat tinggi, apalagi tidak ada anggaran, tidak ada sauna, tidak ada tempat mandi air panas, air dingin, tidak ada measure. Program itu yang peaknya tanggal 23 misalkan, ya itu juga kandas juga gara-gara sesuatu yang tidak memahami tentang sport science gitu. Ya, jadi tiap hari latihan bagus, tapi dengan program yang tertata, terarah akan lebih excellent. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih, salam hormat saya sebagai saya ketua umum nih PP Persambi. Saya sangat terhormat jadi ketua umum. Tapi di depan Anda saya bukan siapa-siapa. Saya adalah mitra Anda untuk berbagi membangun bangsa Indonesia jadi lebih baik. Oke, terima kasih.